Kalimantan bukan sekedar hamparan hijau jamrut khatulistiwa atau liukan sungai yang membelah rimba. Di balik kabut pagi yang menyelimuti bumi lambung Mangkurat, tersimpan denyut nadi tradisi yang tak pernah padam. Hari ini, kita tidak hanya menapak di atas tanah yang subur, tetapi kita sedang melangkah di atas tanah para pejuang, menelusuri jejak kemuliaan Sultan Suryansah, seorang pemimpin yang mewariskan keberanian dalam balutan keteguhan tradisi Banjar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, bertepatan pada tanggal 10 November 2025, kami tiba di komplek pemakaman Sultan-Sultan Banjar di Martapura. Lokasi ini tidak sulit dijangkau, namun begitu melangkah masuk, ada aura khusus yang terasa seperti sebuah keheningan yang penuh akan makna. Di tengah hiruk-pikuk kota Martapura, Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah jejak sejarah yang membawa kita kembali ke abad ke-17. Sebuah masa ketika Kesultanan Banjar berdiri megah, namun juga menghadapi tantangan berat dari kekuatan kolonial. Melalui kunjungan kami di makam beliau di Martapura, kami dari kelompok 13 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat mengajak Anda sekalian menelusuri kisah Sultan Inayatullah sebagai seorang pemimpin yang teguh di tengah badai politik. Hai, perkenalkan, saya Nuril Huda sebagai sutradara, pembuat skrip, editor video hari ini. Saya sendiri, Aisyah Najwa, selaku voice over dan kameramen yang dibersamai oleh Novita Sari. Saya, Andi Rolyadi, selaku penanggung jawab penuh atas editor video hari ini. Perkenalkan juga, kami dari penanggung jawab penyusunan makalah laporan kunjungan yang berisikan Brigita Monti Kitiana Fidika, Nur Zaira Karima, Novita Sari, Rizkia Putri Fadila, dan Nisrina Alia Putri. Kami berharap kalian bisa terhibur dari video kami kali ini dan mendapatkan edukasi. Kesultanan Banjar bukan sekedar kerajaan biasa. Ia adalah pusat perdagangan lada yang strategis dengan sungai-sungai besar seperti Barito dan Martapura sebagai urat nadi ekonominya. Namun, kekayaan ini juga mengundang perhatian VOC Belanda. Pada abad ke-17, tekanan kolonial semakin kuat. Disinilah Sultan Inayatullah memainkan perannya sebagai pewaris tahta yang harus memilih antara tunduk pada kepentingan asing atau mempertahankan kedaulatan dengan segala resikonya. Sultan Inayatullah layak dikenang sebagai pahlawan lokal. Saya terkesan dengan kesederhanaan makam beliau yang justru menunjukkan kebesaran jiwa beliau. Hal ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada kemegahan, tetapi pada integritas dalam diri. Semoga situs ini terus dilestarikan agar nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tidak hilang di telan zaman. Siapa sih Sultan Inayatullah? Sultan Inayatullah merupakan seorang putra dari Sultan Musta'in Billah. Beliau naik tahta sekitar tahun 1637 Masehi, menggantikan ayahnya yang dikenal lebih komprehensif terhadap VOC. Namun, Sultan Inayatullah memilih jalan yang berbeda. Berdasarkan catatan sejarah dari J.J. Ras dalam Hikayat Banjar tahun 1968, Sultan Inayatullah berupaya membatasi campur tangan VOC dalam urusan internal kerajaan. Beliau menolak monopoli perdagangan lada oleh Belanda dan berusaha mengembalikan otoritas Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ia adalah simbol perlawanan awal terhadap kolonialisme di Kalimantan Selatan. Meski masa pemerintahan Sultan Inayatullah hanya berlangsung sekitar 5 tahun, jejak beliau tetap hidup dalam ingatan. Persatuan dan kemandirian adalah kunci dalam menjaga kedaulatan. Jangan biarkan nisan ini membisu. Jadilah penyambung lidah bagi kisah-kisah kepahlawanan yang terkubur di dalamnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan akar sejarahnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dalam menelusuri jejak Sultan Inayatullah. Mari terus menjaga warisan Banua demi masa depan yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.